yang hari ini ditunda lagi seperti apa sih Pak mekanismenya sendiri greget nggak sih sebagai lawyer sendiri? Biasa dalam proses hukum persidangan hukum pidana tunda-tunda biasa, dalam perdata juga tunda-tunda biasa. Makin lama makin bagus sebenarnya proses yang baik dan benar. Tapi kemudian kan asal hukuman dari si terdakwa ini kan lebih panjang ya, karena dia sudah menjalani hukuman walaupun ditahan ya, tapi karena si Barsarkan sebagai terdakwa ini memang mengakui bersalah juga menggunakan narkotika, dia dalam posisi mematuhi apapun proses hukum yang berlaku, termasuk apapun putusan yang akan diputus oleh majelis. Begitu, tapi dalam konteks dakwaan dia adalah sebagai pengedar. Tiga pasal itu adalah sebagai pengedar. Pasal 114, 112, dan 111 itu mengenai pengedar. Sementara dari pembuktian dan saksi-saksi menyatakan bahwasanya Pak CF sebagai orang pengguna yang akut, begitu kecanduan akut, gitu. Dan dia tidak terbukti mengedarkan. Nah, posisi ini tentunya menjadi dilematis oleh pihak kejaksaan. Makanya kenapa ditunda 2 kali? Karena ini perkara kemudian menjadi perkara atensi di Kejaksaan Agung yang biasanya sampai Kajati analisanya, kemudian dicari ke Kejaksaan Agung untuk dianalisa dan akan diputus secara hati-hati gitu. Nah, penundaan ini menunjukkan gejala-gejala ke sana di mana proses pembuatan tuntutan yang hati-hati ini sedang dijalankan oleh Kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung, Kajati, dan Kajari. Dalam konteks ini kita berpikir yang positif karena berkemungkinan apalagi sudah ada kebijakan dari BNN di mana pengguna harus direhab sebagai korban, tentunya pihak Kejaksaan Agung juga harus memikirkan ini atau melihat ini sebagai suatu pertimbangan, karena sebagai suatu pertimbangan disinilah kehati-hatian Kejaksaan Agung yang kemudian mencoba membuat tuntutan. Tuntutannya apa? Kita berposisi ingin bahwasanya berkemungkinan besar tuntutannya adalah dia akan direhabilitasi, dituntut rehabilitasi untuk 2 kalinya. Itu harapan kita. Siapa seperti apa sih mungkin tampak hari tampak segar? Tambah hari Barsar M tampak lebih segar. Ya pasti kita lihat lagi kan di persidangan dia lebih segar. Kenapa? Karena hal-hal yang membuat dia menjadi depresi sudah hilang. Kecanduannya mungkin karena sudah tidak ada obat-obat yang dia perlukan di wilayah kecanduan kemudian tidak ada, ya sudah, ini kan dia tidak pakai. Karena tidak pakai, kemudian mungkin ada pengobatan juga dalam dirinya sehingga dia lebih dekat kepada Tuhan. Itu mulai nilai yang menyebabkan kecanduan mulai pelan-pelan pemudar. Jadi dia menjadi lebih sehat. Apalagi kan nggak ngerokok kan. Kemudian mungkin treatment atau penanganan di wilayah penahanan juga bagus sehingga dia nampaknya lebih sehat. Intinya orang sehat itu biasanya tidak depresi, tidak stres. Jadi nampaknya dia tidak depresi dan tidak stres sehingga segar sekarang. Bang, menunda menjadi sebuah keuntungan atau malah kerugian juga? Tidak ada konteks untung dan rugi dalam penundaan ini. Kalau ini kita lebih kepada melihat gejala-gejala apa yang terjadi sehingga ini ditunda 2 kali oleh pihak kejaksaan. Tapi oleh pihak kejaksaan kan ini mereka menunda karena kehati-hatian dalam memutuskan tuntutan seperti apa yang akan dibuat oleh mereka. Jadi perlu rapat, perlu gelar, perlu analisa, perlu mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh institusi lain, khususnya oleh BNN. Perlu mempertimbangkan juga apa-apa yang kemudian berkembang di masyarakat dan yang menjadi perhatian masyarakat. Ada kekecewaan nggak dari Om Faris? Tidak, tadi kan dia tidak kecewa, dia baik-baik saja. Nah ini ada teman istrinya seperti apa? Hari ini istrinya lagi kurang sehat mungkin ya, jadi perawatan. Tapi ya dia ditemani dengan kami juga udah tenang. Ya, kan yang penting dia kelihatan sehat, tidak ada rasa depresi ya, kelihatan dari wajahnya ya. Harapannya Bang? Harapan saya, harapan untuk kedepannya, ya untuk kedepannya harapannya kalau dituntut lepas nggak mungkin ya, karena dia kecanduan. Jadi harapannya dia dituntut rehabilitasi. Bang, tadi temenin sama wanita siapa Bang Farid? Bang Farid, ditemani seorang wanita. Oh, tentunya teman. Kita juga sering ditemani wanita kan, itu namanya teman.